Halo, nama saya Lana Fialim. Jadi di video kali ini saya akan membahas implementasi WordPress di Amazon Web Service serta mereview kembali sedikit tentang apa itu cloud computing. Yuk langsung aja. Cloud computing. Jadi, definisi cloud computing sendiri adalah pengolahan sumber daya komputasi melalui jaringan internet yang berfungsi untuk menjalankan program agar bisa dipakai secara bersamaan selama terhubung dengan internet. Seperti itu. Nah, ini karakteristik cloud computing. On-demand self-service artinya kita dapat menggunakan dan mengkonfigurasi sendiri layanan tersebut menggunakan service self-portal, seperti itu. Lalu, broad network access maksudnya adalah kita dapat mengakses cloud computing ini dari mana saja dan kapan saja selama terhubung dengan internet. Multi-tenancy dan resource pooling artinya kumpulan sumber daya komputasi, baik hardware maupun software, dapat digunakan secara bersama. Method by use artinya pay as you go. Jadi menggunakan sesuai apa ya, membayar sesuai apa yang kita gunakan. Scalable dan elastic artinya data tersebut dapat scale up dan scale down, yaitu sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke cloud computing bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu service model dan deployment model. Langsung aja. Kalau yang service model, itu yang contohnya yang pertama adalah IaaS, Infrastructure as Service. Kapan kita harus gunainnya? Misalnya, kalau bisnis kita memerlukan virtual machine atau OPP, maka kita harus memilih IaaS. Sedangkan platform as a service digunakan ketika bisnis kita memerlukan platform untuk membangun software. Itu kita pilih platform as a service. Apa itu SaaS? SaaS adalah software as a service. Digunakan kapan? Jika bisnis kita tidak mau memaintain any IT equipment, maka kita harus memilih software as a service. Seperti itu. Ini contohnya cloud computing deployment model. Apa perbedaan dari tiga model tersebut? Seperti ya, public, hybrid, dan private. Kita bisa ibaratkan public cloud itu seperti mobil bis angkutan umum, sedangkan private cloud itu seperti mobil pribadi, dan hybrid cloud itu seperti taksi. Iya, menyewa taksi, seperti itu. Benefits dari cloud computing. Tentunya sangat banyak ya benefitsnya, udah profitable, lalu keamanannya terjaga, kita dapat bekerja sama karena selama terhubung internet kita bisa mengerjakan dengan siapa saja. Speed-nya juga pasti terjamin, cepat, dan highly scalable. Data tersebut bisa kecil dan membesar sesuai kebutuhan kita dalam waktu yang singkat tentunya. Lalu easily accessible, berarti kita bisa menggunakan handphone atau laptop dan diakses di kapan saja dan di mana saja. Seperti itu. Kita juga tidak perlu khawatir tentang storage. Oke, selanjutnya kita masuk ke Amazon Web Service. Jadi Amazon Web Service itu menyediakan beberapa layanan seperti migrasi data, untuk menyimpan data, database, tools management, serta analytics. Nah, di database sendiri itu terdapat RDS, yaitu Relation Database. Saya akan menjelaskan salah satu layanan dari AWS sendiri. Amazon RDS. Apa sih RDS itu? RDS adalah Relation Database. Ya, dari namanya aja relation ya, berarti saling terkait ya. Dalam database relasional, data disimpan dalam bentuk relasi atau tabel dua dimensi, dan antara tabel satu dengan tabel lainnya terdapat hubungan atau relationship sehingga dapat disimpulkan database adalah kumpulan dari sejumlah tabel yang saling terhubung atau saling terkait.
Oke, ini contohnya Amazon RDS Database Engine. Oke, sepertinya udah cukup ya perkenalan dengan cloud computingnya. Kita langsung masuk aja bagaimana implementasi WordPress-nya, oke? Oke, jadi di sini kita akan belajar cara install WordPress dan configure di AWS. Langsung aja. Ini step pertama, jadi kita bakal launch new AWS EC Instant 2 Connecting. Lalu step 3 install Apache 2, Ubuntu, install MySQL, PHP, dan install WordPress. Jadi yang pertama kita bakal login ke AWS. awseducate.com. Kita login. Masukkan password. Lalu kita pilih AWS account, AWS Educate Starter. Lalu kita masuk ke AWS Console. Untuk step kedua, di sini cara membuat instance-nya saya akan ajarkan. Kita masuk ke launch virtual machine. Lalu kita cari untuk install Ubuntu-nya, kita pilih Ubuntu ini. Ya, kita pilih yang free ya guys. Next configure. Ini kita diamkan seperti ini saja. Ini juga. Lalu kita ke security. Nah, untuk kalau yang ini kita harus menambahkan HTTP, HTTPS, dan HTTP. Ini agar bisa membuka WordPress-nya. Tambahkan dua ini. Diingat-ingat ya ini namanya guys. Launch Wizard. View and Launch. Kita launch lagi. Nah, ini di sini pembuatan key pair-nya. Karena saya sudah pernah membuat ini, maka saya tidak akan membuat lagi. Di sini kalian satu ini dulu buatan saya. Kalian langsung next aja, ntar langsung terhubung. Ntar kalau sudah buat, kalian masuk ke sini, ke EC2. Lalu langsung buka instance. Nah, nanti kalian akan mempunyai instance. Ini yang dinamakan instance. Saya menggunakan ini. Kalian juga bisa stop sama start. Ini. Terminate ini artinya menghapus instance. Stop itu artinya berhenti. Nah, untuk menjalankan SSH-nya, kita perlu mendownload putih. Ini putih. Kita masukkan namanya SSH ini, copy di hostname-nya. Lalu kita masuk ke SSH, ke out, lalu kita masuk ke AWS key-nya yang tadi sudah kalian buat. Open. Ini ketikkan no. Nah, di sini kalian kalau mau melakukan perintah lewat putih ini ya guys. Jadi sebelum kita masuk ke codingan, kita bakal ketik sudo su dulu. Dan kita cek apakah ini sudah aktif apa belum instansinya. Status aktif ya guys.
Selanjutnya, setelah kita menginstal MySQL, kita buat database-nya. Di sini kita ketikkan create database. Ini kasihkan nama database-nya, misalnya aku ketikkan WordPress. Lalu ketik lagi default karakter set. Jangan lupa titik komanya. Oke, misalnya kita mau cek ya apakah data tersebut berhasil kita buat apa enggak. Kita ketik di sini show database. Ada ya guys, WordPress masuk ya. Selain tadi kita ketikkan namanya WordPress. Lalu sekarang kita buat usernya. Kita buat user, create user. Namanya usernya misalnya WordPress user ya guys, ikut di situ aja coba. Ini boleh kalian ganti. Jangan lupa tanda petiknya, kita kasih add, kita kasih petik lagi, persen, petik lagi, caps lock, ident, divide. Ini kalian ketikkan passwordnya, misalnya 123. Nah, kalau udah, kalian exit aja lagi. Ctrl C ya. Nggak bisa exit berarti, coba. Oke. Lalu MySQL-nya kita ketik grand all on titik bintang tuh kita ikutin WordPress user lagi, kita kasih add lagi, petik persen, titik koma. Coba lagi ya guys. Oke, bisa ya guys. Jadi kadang kalau emang nggak bisa, memang harus kita ulangi sendiri gitu, ulangi lagi gitu. Kita ketik exit atau Ctrl C. Ctrl C enter, lalu kita copyin ini, kita paste. Oke, kalau query oke, ini berarti kita berhasil. Lalu kita udah buat database dan username-nya di sini. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways,
and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Oke, untuk installing PHP-nya saya memakai link yang berbeda. Jadi nanti saya akan sertakan link di kolom deskripsi. Sini kita buka putihnya, kita langsung ikutin aja sudo apt update. Karena saya sudah masuk ke root ya, jadi kita nggak perlu ketikkan sudo, langsung apt update. Setelah diupdate, lalu kita copy. Kita copy itu di sini. Kita ketikkan yes. Oke, setelah muncul root lagi, maka kita akan melakukan step selanjutnya, yaitu sistem CTL. Kita copy ini. Paste di putih. Oke, jika kita ketik restart memang tidak muncul apa-apa ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan configuration. Oke, lalu kita ketik di sini sudo nanonya. Nah, untuk di sini kita isi nanonya itu ini ya guys. Kalau sudah, kita Ctrl X. Yes. Ctrl X. Lalu kita ketikkan no untuk keluar. Lalu sudah kita ketikkan ini. Oke, sudah enable, berarti udah bisa. Lalu kita ketikkan ini, Apache 2 CTL. Sintaks oke. Lalu kita ketik lagi sistem CTL restart Apache 2. Sudah juga. Sekarang waktunya kita download WordPress-nya. Oke guys. Di sini kita tinggal copy code-nya untuk memberikan akses di WordPress-nya. Ini karena saya sudah buat, makanya ada username sama database nama. Ini user saya, ya ini passwordnya, ini localhost-nya. Nanti saya sensor aja password saya, oke?
Nih, untuk tadi isinya, kalau kalian yang belum isi, kalian isi ini ya, kalian kopikan ini semua. Nih. Oke, nanti kalau sudah jadi, kita tinggal step 6, kita masuk ke WordPress-nya. Nah, ini kita tinggal buat username aja, login, set password-nya. Kalau bisa sih sama aja biar kalian ingat. Terus jadi deh WordPress.